Rudak letrik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'd. Ya, terima kasih untuk kehadiran Ketua dari perwakilan Ibu Bella wilayah, kemudian juga terima kasih untuk kesediaan waktunya dari Ibu Dr. Imelda untuk sharing-sharing ilmu bersama Ibu Bella di rangkaian acara Tasyakur Ibu Bella Jakarta. Alhamdulillah ini rangkaian yang kedua, karena rangkaian pertama kita sudah mulai dari bulan Januari dari bulan Juni, yaitu mengadakan lomba karya tulis dengan tema pengalaman kamu ber-TKN. Untuk diketahui, untuk lomba ini sesungguhnya bukan hanya untuk wilayah Jakarta, tapi keseluruhan Akhwat Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi jika dari perwakilan Ibu Bella ada akhwat-akhwat yang ingin ikut serta lomba karya tulis dengan tema pengalamanmu tentang setelah ber-TKN, itu kami persilahkan, karena karya tulis ditunggu sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, dan akan pengumumannya akan diumumkan di tanggal 25 Juli 2020 berbarengan dengan Manakib Ibu Bella Jakarta. Untuk pemenang nanti insya Allah akan ditayangkan di TKN News karyanya, dan akan ada reward lainnya dari panitia Rotu Tasyakur Hikmah 1 tahun Ibu Bella Jakarta. Baik, selanjutnya untuk acara webinar kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ketua Ibu Bella Jakarta, Ibu Herlina Susanti, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, kami haturkan terima kasih kepada yang tercinta Pangersa Umi Yoyo sebagai pembina dan penasehat Ibu Bella Pusat, juga kepada Mama Otin yang kami sayangi sebagai Ketua Ibu Bella Pusat. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan semangatnya yang selalu diberikan kepada kami selama ini. Juga tak lupa untuk jajaran pengurus Ibu Bella Pusat, khususnya untuk tim Humas yang selalu mensupport semua kegiatan kami. Para pengurus Ibu Bella Jakarta yang saya sayangi, yang sudah luar biasa, berhikmat, dan bekerja sama dengan cinta. Untuk anggota Ibu Bella Jakarta juga saya ucapkan terima kasih untuk semangatnya. Tak lupa terima kasih saya untuk segenap ibu-ibu pengurus Ibu Bella perwakilan yang sudah hadir di acara ini. Alhamdulillah, Ibu Bella Jakarta tepatnya tanggal 23 Juli, 1 tahun masa hikmat kami. Suka dan duka kami lewati bersama. Ibarat seorang bayi usia 1 tahun baru belajar jalan, masih jalan yang tertatih-tatih, kadang terjatuh, namun dengan semangat tetap bangkit kembali. Itulah kami saat ini. Semoga dengan terus belajar dan belajar, kami bisa berdiri semakin kuat untuk bisa mewujudkan visi dan misi Ibu Bella Pusat. Adapun rangkaian acara tasyakuran 1 tahun Ibu Bella Jakarta, yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Siti Ule, lomba karya tulis yang diselenggarakan oleh bidang generasi Bella, lalu webinar hari ini yang diselenggarakan oleh bidang sosial dan kesehatan yang menjadi narasumber kita yang tercinta Ibu Dr. Imelda, kebetulan juga sebagai Ketua Bidang Usaha dan Kesehatan. Terima kasih Bu Dokter sudah bersedia berbagi ilmunya
Semoga manfaat untuk kita semua. Acara puncaknya adalah tanggal 25 Juli, manakib yang diselenggarakan oleh bidang amaliyah, yang dilanjutkan dengan baksos dengan berbagi sayuran dan telur kepada warga lingkungan di TKN Center. Adapun tema kami kali ini adalah berhikmat dengan cinta. Dengan cinta kami saling menguatkan. Dengan cinta kami berhikmat kepada Pangersa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Terakhir, terima kasih juga kepada tim TKN News yang sangat luar biasa selalu mendukung kegiatan Ibu Bella Jakarta. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Kita semua masih belajar. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung saja untuk webinar kesehatan kepada Dr. Imelda, dipersilahkan. Bu Dokter, suaranya Bu Dokter. Ya, ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari IBJ, terutama dari Ibu Ketua yang sangat luar biasa, dengan cinta. Luar biasa itu. Pada kali ini, saya ingin berbicara tentang the leaky gut, yaitu leaky gut syndrome itu adalah kebocoran usus. Kenapa kok saya ambil tema ini? Karena dari sinilah biasanya sumber penyakit kronis yang terjadi pada kita semua. Live streaming. Kira-kira begitu. Saya luar biasa itu. Ya, jadi dari udah. Masih ada yang lain? Maaf. Ada double suara. Ini bukan merupakan terapi ya. Presentasi ini bukan merupakan konsultasi atau nasihat penyembuhan. Di sini ada tulisannya ya. Presentasi ini hanya sifatnya edukasi dan hanya berbagi ilmu yang selama ini diperoleh terutama bagi para peserta non medis. Diharapkan selalu berkonsultasi dan minta nasihat dari dokter Anda. Oke. Apa yang kita ketahui selama ini di dunia medis? Selama hidupnya melakukan penyelidikan, Hippocrates, Bapak Kedokteran Dunia sekitar 2.500 tahun yang lalu menyimpulkan bahwa semua penyakit berasal dari pencernaan. Di sini beliau menggambarkan bahwa ada penyakit hipertensi, darah tinggi, penyakit jantung, kanker, alergi, kecemasan, depresi, tiroid, hiper maupun hipotiroid, hormon imbalance, ketidakseimbangan hormon, diabetes, autoimun, kronik, fatigue itu kelelahan yang kronis, itu semua penyebabnya itu ada di usus kita, kebocoran daripada usus. Seperti itu. Jadi kita harus tahu kenapa bisa terjadi itu. Hubungan antara usus manusia dengan kesehatan, saat ini banyak penelitian tentang hubungan mikrobioma usus dengan kesehatan manusia dan organ-organnya. Meskipun penyelidikan mendalam mikrobiom usus itu masih
dalam kotak hitam, kompleksitas dan fungsinya itu masih berada pada tahap awal. Ada bukti bahwa ada keterlibatan mikrobiom usus dalam penyebab penyakit dan perawatannya. Ini ada linknya ya, kalau mau lihat. Nah, ini gambaran usus kita, di mana kalau usus yang bagus itu seperti yang sebelah kiri ini, usus normal ini, dia masih bagus ya, epitelnya itu, jonjot-jonjot usus ini masih bagus semuanya ya. Terus ada apa, lapisan ususnya juga masih tebal. Sementara di usus yang sudah mulai bocor itu menipis mukosanya, lapisannya, terus renggang antara ini epitel satu dengan yang lainnya, sehingga makanan yang tidak tercerna dengan baik masuk ke dalam pembuluh darah kita, dan itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Itulah yang disebut kebocoran usus. Nah, ini usus yang sehat ya, epitelnya, yang ini yang sudah bocor. Apa yang dimaksud dengan mikrobiota? Di sini dikatakan bahwa mikrobiota itu organisme yang hidup dalam sebuah lingkungan yang mapan. Mikrobiom adalah mikroba sehat yang hidup di usus manusia. Jadi dalam usus kita itu ada mikrobakteri ya, itu maksudnya bakteri. Nanti kita teruskan. Komunitas mikroba yang kompleks diperkirakan terdiri dari banyak sekali ya, ini 200 triliun sel. Luar biasa ya, subhanallah. Lebih dari 100 macam spesies mikroba, 10 kali lipat jumlah sel badan manusia, dan 150 kali lebih besar dari genom manusia. Memiliki 20.000 fungsi dan membuat ratusan ribu biokimia, gen yang membuat hormon dan enzim, dan juga ditemukan di daerah yang steril seperti di paru-paru dan rahim. Jadi mikrobiota itu ada di seluruh tubuh kita. Nah, ini gambar ini menunjukkan bahwa penghuni usus itu terdiri dari kuman-kuman yang baik dan kuman-kuman yang jahat. Maksudnya yang kurang baik ya, maksudnya jahat itu ya. Nah, ini kuman-kuman yang baik ini yang sebelah atas, ada Bifidobacteri, ada Escherichia coli, ada Lactobacilli. Sementara yang kurang baik itu Campylobacter, Enterococcus faecalis, dan Clostridium difficile. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, yang buruk, yang baik pun akan bisa berubah menjadi mikrobiom tidak baik karena dari kondisi makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini adalah derajat pertumbuhan bakteri. Dia ini normal ya, dalam bentuk normal, terus ini dia mereduksi dan seterusnya. Mungkin kurang menarik. Kalau untuk ibu-ibu, saya lanjutkan. Nah, ini fungsi daripada mikrobiota usus. Dia itu mencegah kolonisasi patogen. Apa itu kolonisasi patogen? Itu yang merusak, jadi yang menyebabkan penyakit. Terus mengedukasi dan memodulasi sistem imun, merangsang sistem imun kita, ketahanan tubuh kita. Peran metabolik itu menyelamatkan kalori, memproduksi kalori, dan memproduksi short chain fatty acid, asam lemak, dan menghasilkan vitamin K dan folat, membentuk biotin. Pengobatan colorectal cancer dengan berperan sertanya mengaktifkan 5 ASA, 5 amino salicylic acid, dan memisahkan mata rantai asam empedu. Ini fungsi daripada ini ya, mikrobiota usus. Memfermentasi energi yang terpakai, mengatur kerja pencernaan, dan menghasilkan hormon yang menyimpan lemak, serta menahan pertumbuhan mikrobiota. Jamur yang mencurigakan seperti Clostridium tidak dapat tumbuh berlebihan karena ada pertolongan daripada flora usus. Berikutnya, ini mikrobiota usus itu memiliki banyak fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Bisa dilihat ya, dia bisa berfungsi sebagai metabolik, memproduksi vitamin, menjaga kelainan daripada sel-sel epitel usus akibat peradangan,
mencerna makanan yang bersifat karsinogen, makanan yang bersifat karsinogen itu makanan yang bisa menyebabkan kanker, dan memfermentasi zat-zat yang tidak bisa dicerna, memproduksi tadi asam SCVA ini dan menjadi sumber energi, juga bisa menjadi antimikrobial sekresi, yaitu sebagai pelindung resisten dari kolonisasi, termasuk COVID. Resistensi itu kolonisasi daripada COVID membentuk innate dan adaptif imun, mencegah kelebihan produksi sitokin. Sitokin itu storm ini, badai, serta struktural itu pembentukan imunoglobulin A, menyusun sel-sel epitel fili, dan sel Krebs dan sebagai penghubung, serta lapisan mukus. Apa saja yang dapat merusak saluran cerna? Nih, dysbiosis tadi ya, ketidakseimbangan mikroba dalam usus. Ini kalau bakteri yang baik itu lebih sedikit daripada bakteri yang tidak baik, maka dia akan menyebabkan ketidakseimbangan daripada usus itu. Gejala apa aja yang kita tahu daripada kebocoran usus itu? Gejalanya itu terus meningkat dengan cepat. Jutaan orang saat ini mengalami gangguan pencernaan tanpa sama sekali menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah menderita kebocoran usus itu. Kita mungkin beranggapan bahwa kebocoran usus hanya mengganggu pencernaan saja, padahal dia dapat membawa kepada keadaan kesehatan yang lebih serius. Alergi makanan, letih, tiroid, autoimun, dan gangguan metabolisme dapat merupakan gejala-gejala dari kebocoran usus ya. Diagnosa daripada kebocoran usus dapat mengakibatkan peradangan pada seluruh tubuh kita. Bayangin, ini ada otak ya, di sini digambarkan. Gejala pada pencernaan itu kembung, diare, nyeri, perut kram setelah makan, sensitif atau alergi terhadap makanan-makanan tertentu. Gejala lainnya bisa berupa sinusitis, jerawat, eksim, migrain dan sakit kepala, tiroid, nyeri persendian, fatigue yang kronis, itu maksudnya kelelahan yang kronis, berat badan yang bertambah, dan sindrom X, sindrom yang lainnya. Ini penyebab kebocoran usus dan bagaimana mengatasinya. Penyebab utamanya itu pola makan yang kurang baik, stres yang kronis, racun yang berlebihan, bacterial imbalance, jadi ketidakseimbangan bakteri baik dan buruk tadi ya. Penyebab-penyebab lain daripada kebocoran usus itu ketidakcukupan nutrisi, peradangan yang kronis tadi ya sudah ya, kekurangan zinc, antioksidan, protein, asam lemak, dan ketidakmampuan mukosa menyerap nutrisi yang diperlukan. Ketidakcukupan asam lemak omega 3 meningkatkan inflamasi, mengurangi cairan sel membran, memperbesar jarak sel mukosa, terus ketidakseimbangan antara omega 6 dan omega 3 yang dapat mempercepat terjadinya peradangan, terus juga proses pencernaan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan proses pencernaan yang tidak sempurna ya. Terlalu banyak konsumsi makanan yang merangsang seperti gluten, alkohol, makanan pedas, stres yang lama, yang kronis. Makanya jangan sering-sering stres, Bu. Langsung zikir aja, biar stresnya hilang. Fungsi-fungsi organ yang terganggu. Kemungkinan penyebab lainnya misalnya bisa karena parasit, bakteri yang menyebabkan penyakit, dan infeksi jamur. Itu ya. Pencernaan makanan tidak sempurna dapat menyebabkan kebocoran usus. Kekurangan asam lambung itu artinya pemecahan protein tidak sempurna, sehingga menyebabkan pemecahan protein tidak sempurna. Empedu tidak berfungsi dengan baik, sehingga kekurangan enzim pencernaan. Ini ya dijelaskan di sini, pencernaan tidak sempurna menyebabkan makanan tidak tercerna dengan baik, dan sebagian makanan menembus kebocoran tersebut dan menimbulkan intoleransi. Intoleransi itu tidak bisa ditoleran, jadi kita nggak bisa toleran makanan itu, jadi timbul kayak alergi gitu. Gejala-gejala di pencernaan ini
yang sering tidak menjadi prioritas bagi pasien itu diare, sembelit, perut mules, ingin ke belakang setelah makan, rasa tidak nyaman setelah minum alkohol. Saya rasa ibu-ibu nggak ada yang minum alkohol ya di sini. Tapi mungkin aja makanan kita mengandung alkohol kita tidak tahu. Seperti kue-kue itu biasanya kan dikasih rem. Itu mengandung alkohol ya, Bu. Perut kram, buang-buang angin. Nah, gejala lainnya itu ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan mood swing. Nah, ibu-ibu sering nggak mood swing? Mood swing itu nanti marah, nanti sedih, nanti gembira, gampang gitu loh. Apa namanya, moodnya itu, gantinya itu. Terus menyebabkan sakit kepala, masalah kulit, jerawat tadi ya, eksim, kelelahan, masalah kulit itu eksim ya, kelelahan, sakit persendian terkait peradangan dan intoleransi makanan, depresi dan gelisah. Itu juga bisa disebabkan karena kebocoran usus tersebut. Kondisi kesehatan lain yang terkait kebocoran usus itu ada inflammatory bowel disease seperti ulcer colitis ya, radang pada ulcer, dan Crohn disease, peradangan usus yang kronis. Irritable bowel syndrome itu seperti buang air yang tidak biasanya. Terus ada gastritis, HIV, AIDS, bahkan dan diabetes tipe 1. Ini tentang gluten. Kita konsumsi gluten dapat saja ditoleransi, tetapi dalam jumlah berlebih terhadap sebagian orang menimbulkan masalah. Gluten itu adalah protein yang ditemukan pada padi-padian seperti gandum, barley, dan beras. Sulit untuk diproses di dalam badan yang dapat berpengaruh terhadap reaksi imun yang dapat menyebabkan gejala-gejala yang tidak diinginkan seperti kram perut. Gluten itu makanan yang paling dapat menimbulkan intoleransi yang dapat membuat efek negatif terhadap pencernaan. Walaupun demikian, pengaruh jelek gluten belum tentu berlaku bagi setiap orang karena adanya bukti-bukti tentang pengaruh gluten terhadap kesehatan usus. Maka saat ini banyak makanan yang dijual di supermarket diberi label gluten free. Seperti itu. Kalau ibu ke supermarket suka ada kan itu kue-kue atau makanan yang ditulis gluten free. Makanan pedas. Nah ini saya rasa semua ibu-ibu banyak kan seneng nih. Makanan pedas itu mengandung zat yang dinamakan capsaicin. Dapat menyebabkan iritasi. Adanya sel mukosa termasuk bibir, lidah, mulut, dan saluran cerna. Leaky gut dan cabai terjadi mulas-mulas dan diare. Makanan-makanan yang merangsang lainnya itu seperti jahe, bawang putih mentah. Hati-hati makannya jangan terlalu banyak ya. Bawang-bawangan mentah seperti bawang merah dan bawang bombay. Meskipun makanan ini memiliki sifat anti peradangan ya, seperti jahe dan bawang putih ini kan sifatnya anti peradangan. Tapi makanan-makanan ini dapat menyebabkan iritasi pada usus yang sudah bocor. Makanya hati-hati makannya. Kontak makanan ini dengan saluran cerna yang rusak dapat segera menimbulkan rasa panas di perut atau rasa mulas. Jamur, bakteri, dan parasit juga bisa menyebabkan kebocoran usus, infeksi bakteri patogen, serta kekurangan bakteri yang bermanfaat. Parasit, racun-racun yang dikeluarkan oleh patogen dapat menyebabkan kerusakan usus berkelanjutan. Obat-obatan. Obat-obatan itu juga bisa menyebabkan keracunan, kebocoran usus seperti aspirin, terus NSAID seperti ibuprofen ya. Obat-obatan ini dapat menyebabkan peradangan di area pencernaan dan dapat menimbulkan kebocoran usus. Antibiotik. Nah, antibiotik ini dapat membunuh bakteri yang bermanfaat. Pil KB juga, Bu. Pil KB juga. Jadi sebaiknya kita periksa ya. Kalau bisa jangan pakai pil deh KB-nya. Makanan-makanan yang merangsang lainnya tadi sudah ya. Ini sudah, obat-obatan sudah. Alkohol, minuman alkohol yang berlebihan misalnya lebih dari 3 gelas per hari, saya rasa nggak ada di sini yang minum alkohol. Tapi hati-hati dengan kue-kue yang dijual itu mengandung alkohol. Tapi jangan khawatir, semua itu dapat diatasi. Di sini dibilang food is your medicine.
makanan itu adalah obat kita. Ini ada sensitivity test, food sensitivity, jadi kita bisa mengetes makanan apa saja kita sensitifnya, nggak kuat gitu ya, intoleran. Nih, ini yang merah ini dia sensitif, yang kuning ini di perbatasan, dan yang hijau ini dia bisa makan, bisa dimakan. Seperti halnya pada penyakit yang lain, untuk kebocoran usus ini, functional medicine mengenal cara penyembuhan dengan menggunakan pendekatan 5R. Apa itu? Yaitu menghilangkan masuknya zat-zat yang merangsang sistem pencernaan. Remove, yaitu menghilangkan, meremove. Maksudnya zat-zat yang merangsang sistem pencernaan. Terus replace, mengganti zat-zat cerna yang berkurang atau hilang. Reinoculate, yaitu memperkuat kembali dengan memberikan makanan yang akan membantu menyeimbangkan mikrobiom usus. Repair, repair itu memperbaiki dengan makanan yang bersifat nutrisi. Dan rebalance, menciptakan gaya hidup yang membantu sistem pencernaan. Jadi ada 5R ya Bu ya, ingat-ingat, nanti keluar ujian. Remove, itu hilangkan. Hindarkan semua makanan yang menyebabkan iritasi usus seperti alkohol, kafein, siapa yang coffee lover di sini? Makanan olahan seperti sosis, gitu-gitu ya, itu makanan olahan, dan aditif makanan, daging merah, makanan-makanan GMO, dan yang mengandung gluten tadi ya, susu dan turunannya. Obat-obatan seperti obat mulas, aspirin, dan ibuprofen diketahui menyebabkan disfungsi pencernaan. Stres yang berlebihan menyebabkan reaksi biokimia dengan melepaskan hormon yang disebut kortisol ke dalam aliran darah. Kalau terlalu banyak kortisol dapat menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan. Infeksi bakteri, jadi makanan kita yang suka jajan-jajan di warteg-warteg itu, parasit dan jamur yang patogen. Jamur yang patogen ini maksudnya jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Juga hati-hati dengan air pam kita ya. Dan yang ini kenapa dibuat merah, yaitu gula. Gula ini sebaiknya kita ganti Bu. Kalau bisa nggak minum, dia dikurangin lah. Mulai dari pengurangan penggunaan gula. Yang berikutnya, replace. Gantikan dengan makanan yang sifatnya menyembuhkan. Tergantung pada kondisi kesehatan Anda dan gejalanya. Anda mungkin kurang zat cerna tertentu yang merupakan pencernaan seperti asam lambung, empedu, dan enzim pencernaan. Anda juga mungkin kekurangan nutrisi, antara lain suplemen untuk mengganti elemen yang hilang seperti betain, HCl, garam, empedu, dan enzim cerna yang membantu mencerna lemak, laktosa, karbohidrat, dan protein. Makanan yang mengandung zat gizi yang membantu tubuh menghasilkan unsur ini. Misalnya makanan pahit dapat membantu merangsang asam lambung dan enzim pencernaan seperti daun dan batang pepaya serta pare. Makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan seperti zinc, B1, dan B6. Produk-produk buah kelapa, jadi air kelapa dan semua produk-produk dari buah kelapa. Ini sangat bagus ya. Makanan-makanan yang mengandung omega 3 yang sifatnya anti-inflamasi seperti grass-fed meat atau sapi yang makanannya rumput. Bukan sapi yang sudah direkayasa ya. Daging kambing. Jadi daging kambing itu juga nggak apa-apa Bu. Makanannya rumput kan. Ikan-ikan laut dalam seperti salmon atau tuna. Ingat, nah, diet eliminasi tidak untuk selamanya. Setelah gejala hilang secara signifikan, saatnya untuk memperkenalkan kembali makanan yang akan membantu menyeimbangkan mikrobiom. Bakteri ini adalah beberapa bakteri usus yang berperan meningkatkan kekebalan tubuh, pencernaan, dan kesehatan metabolik. Pertama, probiotik. Ini ini sangat tren ini, probiotik ini, di kalangan dokter-dokter kita ini. Makanan yang mengandung probiotik antara lain adalah makanan yang difermentasi seperti yogurt, sauerkraut, kimchi, dan kombucha. Probiotik ini bisa membantu mikrobiom usus kita. Kedua, prebiotik. Prebiotik itu makanan yang disukai bakteri usus.
semua golongan bawang, daun bawang, asparagus, apel, dan pisang untuk beberapa lainnya. Ketiga, kita kembali secara bertahap mengkonsumsi gandum, barley, dan biji-bijian seperti flaxseed. Perbaikan ya, repair. Pada tahap ini kita ingin menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung penyembuhan dan bantuan jangka panjang seperti perbaikan sel usus, memberikan lingkungan yang nyaman dalam saluran pencernaan kita. Makanan tinggi vitamin A, C, D, dan E, serta mineral seperti zinc. Makanan yang kaya asam amino seperti kaldu tulang, suplemen seperti L-glutamin, kolagen, lidah buaya, dan marshmallow. Tapi jangan yang manis ya, Bu. Kebiasaan gaya hidup kita memiliki pengaruh yang sangat besar pada sistem pencernaan dan kesehatan kita. Mengatasi stres, tidur yang cukup, olahraga, dan hubungan sosial. Ini hubungan sosial nih juga penting. Ternyata kalau kita hubungan sosialnya buruk itu membuat stres dan itu membuat kebocoran usus. Nah ini saya nggak baca ya. Kesimpulan, dokter yang baik adalah diri kita sendiri. Kitalah yang dapat menceritakan gejala-gejala penyakit kepada dokter, dan dokter akan membantu untuk mencari penyebab atau akar permasalahannya, mengapa gejala-gejala tersebut bisa timbul. Bapak kedokteran Hippocrates mengatakan bahwa semua penyakit berasal dari pencernaan. Oleh karena itu, semua gejala penyakit dapat dicari penyebabnya. Dari kondisi pencernaan Anda, apakah mengalami masalah atau tidak. Pola makan Anda dapat menjadi penyebab gangguan pencernaan, akan tetapi sebaliknya, gangguan tersebut dapat juga diperbaiki dengan mengubah melalui pendekatan 5R tadi. Oleh karena itu, jadikanlah makanan sebagai obat Anda dan dapur Anda sebagai apotek Anda. Sampai yang masuk ke dalam pencernaan Anda, maka penyakit yang keluar. Jangan makan yang menyebabkan sampah, maksudnya seperti itu. Ini perpustakaannya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Siti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini buat saya pribadi materinya luar biasa, pengalaman baru, ilmu baru. Terima kasih Bu Dokter untuk sharing ilmunya. Selanjutnya kita langsung buka termin tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa raise your hand atau angkat tangannya di simbol di Zoom-nya ya. Untuk itu kalau misalnya tidak menemukannya, kalau misalnya yang menggunakan laptop itu bisa ke partisipan, nanti di situ ada tulisannya ada tombol untuk raise your hand. Untuk yang ingin bertanya silakan diangkat tangannya biar kita langsung bisa membuka unmute-nya, atau kalau misalnya mau langsung boleh aja tanpa harus angkat tangan untuk meng-unmute speakernya. Dipersilakan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya mungkin ibu-ibu? Di unmute aja, Ya, saya boleh tanya ya. Oh iya boleh, silakan Bu Lina. Dokter, tadi ada penjelasan mengenai probiotik dan prebiotik ya. Itu perbedaannya apa ya? Kalau probiotik itu adalah zat mikrobiom yang ada di dalam usus yang baik. Mikrobiota yang baik yang ada di dalam usus. Kalau prebiotik itu makanan yang menunjang terjadinya merangsang untuk tumbuhnya mikrobiota yang baik tersebut. Oh, gitu ya. Seperti yogurt tadi kan, makanan yang difermentasi, kimchi kayak gitu ya. Itu dia makanan-makanan tersebut menyebabkan tumbuhnya mikrobiota, yaitu probiotik yang baik di dalam usus kita.
Sehingga kita dianjurkan untuk makan makanan yang bersifat probiotik. Apel itu juga prebiotik tuh. Sayuran ya. Nah, probiotik pun madu itu juga, kurma itu juga prebiotik. Kurma ya. Probiotik itu juga ada yang dibentuk dalam bentuk cairan. Sekarang diperjualbelikan kan probiotik itu, dan harganya cukup murah, dan sekarang lagi sedang diselidiki probiotik itu untuk mengatasi wabah COVID ini. Kemarin kami barusan menyelenggarakan webinar tentang probiotik, harapan baru dalam menghadapi COVID. Kalau mau saya bisa share videonya. Iya, boleh itu Bu Dokter. Iya, probiotik itu. Terus pertanyaan yang kedua Bu Dokter mengenai gula ya. Kita kan memang sudah harus tadi seperti yang Bu Dokter paparkan menghindari, bahkan tidak boleh dengan pakai gula gitu ya Bu Dokter ya. Saya udah pernah coba, maksudnya memang sama sekali gitu saya nggak minum gula. Tapi pasti nanti ada ya satu titik yang seperti lemes, tiba-tiba kok lemes gitu. Dan beberapa saran katanya nggak boleh langsung nggak boleh nggak makan sama sekali gitu. Itu ada gula, boleh nggak pakai gula pengganti, atau saran dokter seperti apa, Mas? Boleh. Kalau tanya saya sarannya ganti pakai madu. Dan jangan terlalu drastis, dikit-dikit aja. Jadi misalnya sekarang Bu Lina minum teh pakai gula putih ya, itu ganti aja coba pakai madu deh. Enak banget. Ya. Oh ya. Gitu. Madunya kalau bisa yang asli ya, jangan yang madu sintetis itu sama aja gula-gula juga gitu loh. Ya, kita susah cari. Katanya Bu Dokter sekarang cari madu asli ya. Ada itu Pak Gusrif, Ustadz Gusrif. Oh gitu. Itu bagus Asli madunya. Asli ya madunya ya. Asli. Ya, terima kasih Bu Dokter. Silahkan ibu-ibu yang lain yang mau tanya, silahkan. Mumpung ada Bu Dokter nih, kesempatan kita bisa tanya. Silahkan. Iya, dipersilakan ibu-ibu untuk meng-unmute dan langsung bertanya. Bu Siti, itu saya tanya di chat soalnya sinyalnya ke sini kurang stabil. Oh, Kalau bisa tolong dibacakan oleh host. oh ya, ini ada pertanyaan dari sebentar. Ya, ada pertanyaan dari ini nih, dari Ibu Zakia Zen dari Sukabumi, Bu Dokter. Sebentar, saya juga bacanya bingung. Oh iya, kalau misalnya Bu Dokter mungkin bisa dibaca di grup itu ada melihat fenomena sekarang merebak sekali makanan yang super pedas. Adakah penyakit dalam tubuh yang menjadi pemicu seseorang menjadi over sama pedas itu, Bu Dokter? Oke, jadi nggak ada penyakit yang menyebabkan gila pedas itu merupakan kebiasaan kita aja. Jadi memang biasanya kalau dokter dari functional medicine itu dia akan bertanya, dari mana ibu berasal? Biasanya dari Sumatera Barat itu ya, selalu makanan pedas. Nah, itu agak susah kan bagi mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan pedas itu. Nah, itu kita kurangi. Kita kurangi. Jadi levelnya kan ada tuh makanan pedas ada yang 5 misalnya cabenya sekali makan. Nah, itu kita kurangi jadi 4 dulu, minggu ini, minggu berikutnya jadi kurangi juga. Lama-lama akhirnya bisa kok kita menghilangkan kecanduan makanan pedas itu. Itu hanya merupakan kebiasaan aja. Seperti rokok lah. Rokok itu kan susah kan untuk menghilangkannya, tapi kalau niatan ada pasti bisa. Pasti bisa. Jadi lebih ke jiwa mungkin itu ya, Dok. Iya. Jangan tunggu sakit dulu baru mau berhenti.
Iya, betul. Jadi harus ada niatan dulu dalam hatinya untuk mengurangi pedasnya itu ya Bu Dokter ya. Sugestinya jangan makan pedas, makanya hari ini 5, besok 4, besok Ya. 4, besoknya lagi 3. Seperti itu ya Bu Dokter. Ya, jadi jangan nanti balik lagi ke 5. itu terapinya agak sulit Bu Dokter itu, kalau terapi masalah pedas itu agak sulit itu. Ya, betul. Godaan bakso Biasanya luar dipicu biasa. kalau marah itu, Dok. Suka pengen yang pedas-pedas. Suka pengen yang pedas-pedas. Ya, dikurangi. Mulai coba dikurangi. Baik, ada lagi Bu Zakia? Udah cukup. Oh ya, mangga. Ya, yang Bu Rini mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya Rini dari Kepri Batam nih, Bu Dokter. Ya. Tadi saya sempat menyimak, mau nanya aja kan, kata Bu Dokter katanya gejalanya itu sebenarnya kan nggak kelihatan ya untuk masalah kebocoran usus ini. Jadi mungkin kayak awalnya kan kayak ada perasaan maksudnya yang rasanya itu jadi kayak perut kembung, terus pencernaan nggak lancar ke metabolisme badan juga nggak bagus gitu ya. Cuman kan yang sekarang jadi saya juga bertanya-tanya sendiri ya gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita kerasa perut kembung kan nganggapnya cuman mungkin ini masuk angin gitu ya. Terus kalau misalnya metabolisme badan yang nggak benar, misalnya jadi berat badannya terlalu berlebih, jadinya kan mikirnya jadi karena saya kebanyakan makan gitu, harus diet segala macam. Tapi nggak kepikiran ke si masalah usus ini gitu Bu Dokter. Nah, maksudnya kan supaya jangan jadi nanti ketahuan taunya sudah lebih parah gitu ya. Ada nggak maksudnya gejala-gejala yang bisa langsung mengarah, oh ternyata ini usus saya yang bermasalah gitu. Itu bisa dilihatnya dari apa ya gitu Bu? Selain dari yang tadi sudah Ibu sampaikan, sebenarnya kan sudah terlihat gitu gejala-gejalanya, cuman memang bisa nggak ketahuan. Ada yang bisa lebih spesifik nggak Bu? Biar kita tuh jadi tahu bahwa oh ini sebenarnya usus saya loh yang bermasalah gitu, makanya jadi kerasa ini, kerasa itu gitu. Itu aja sih Bu dari saya. Punten ya Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti tadi yang sudah dipaparkan bahwa gejala-gejala tadi banyak sekali ya. Kalau kita dapat 2 apa 3 aja daripada gejala tersebut, kita langsung curiga. Curiganya kemana? Curiganya dari makanan kita. Ingat-ingat deh, makan apa kita. Atau enggak, kalau mau tahu, kita tulis saja makan yang kita makan pada hari itu. Terus menimbulkan gejala apa. Nah, itu biasanya langsung tahu. Makanya kan kalau di functional medicine itu, makananmu adalah obatmu. Makanan yang kita makan. Jadi kalau kita sekarang mulai memilih dan memilah makanan yang kita asupkan ke dalam tubuh kita. Makanan yang bernutrisi. Tadi kan, jadi jangan makan gorengan, makanan pedas, gluten tadi kan, seperti makanan gluten yang mengandung padi-padian gitu kan, itu mulai dikurangin. Kalau kita sudah mulai seleksi dengan makanan kita, keluhan-keluhan yang tadinya ada itu dengan sendirinya akan berkurang. Coba ikutin deh. Ini kan nanti bisa di-share ya sama Bu Siti. Apa namanya makanan-makanan apa saja itu. Sama gejala-gejalanya. Seperti itu. Kita dapat gejalanya yang banyak. Gejalanya 2 apa 3 aja itu sudah menunjukkan bahwa usus kita bermasalah. Usus kita bermasalah dari mana? Dari makanan kita. Dari makanan kita yang kita makan tersebut. Seperti itu. Kebanyakan rata-rata di kita itu adalah makanannya kurang bernutrisi. Termasuk saya. Saya sekarang juga belum lama saya mengetahui bahwa kebocoran usus itu bisa menyebabkan segala penyakit, bahkan Alzheimer. Itu dari kebocoran usus. Nanti ada hubungannya itu antara usus dengan brain. Tadi kan ada ya, dengan otak. Terus dengan radang sendi. Itu dari makanan semua. Durian, itu kan beralkohol ya. Durian itu maksudnya walaupun alkoholnya tidak membuat haram, tapi tetap aja kan ada gasnya dia. Itu menyebabkan tart, itu gula. Itu kalau kue-kue itu sudah ada tepung, gula. Wah, itu udah benar-benar sangat forbidden untuk
usus kita sebetulnya. Dan kita makannya dari hari ke hari kita terus-menerus, sehingga pasti terjadi kebocoran di usus. Rata-rata saya rasa kita mengalami kebocoran usus itu dan sebaiknya segera kita ganti makanan kita itu. Yang 5R tadi ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Ya, mungkin satu lagi penanya, dipersilakan. Penanya Assalamualaikum. terakhir. Ya, silakan. Ya, saya Evi dari Bogor. Ibu, saya mau menanyakan apakah kalau misalnya kita punya penyakit asam lambung, MAH atau GERD, itu apakah nanti bisa kesananya ke depannya bisa menjadi apa tadi, leaky gut syndrome ini. Lalu yang kedua, kalau misalnya diobati selain menjaga makan, apakah bisa juga ditambah dengan suplemen seperti minuman herbal gitu kan sekarang banyak ya yang ditawarkan, katanya yang diklaim itu bisa untuk mengurangi gejala-gejala seperti asam lambung. Terima kasih. Terima kasih kembali ya, saya coba-coba. Kalau GERD itu jelas menyebabkan kebocoran usus. Sekarang Ibu menderita GERD. Kebetulan saya juga. Suami saya. Kenapa? Suami saya ya. Oke. Nah, itu biasanya dia punya kebiasaan minum apa? Kopi. Kopi itu menyebabkan GERD. Kopi dan rokok dia. Apalagi. Udah klop deh. Dua-duanya suruh berhenti, Bu, kalau bisa. Bertahap. Kita nggak mungkin langsung suruh berhenti. Itu biasanya orang marah tuh kalau disuruh gitu. Jadi bertahap aja. Misalnya sekarang dia ngopinya sehari 3 kali, kita buat sekali aja. Bertahap. Seperti semua harus bertahap ya. Itu GERD itu bisa disembuhkan dengan tadi Ibu bilang makanan-makanan ini kan tadi saya sudah bilang ya bahwa dengan makanan kita bisa menyembuhkan keluhan-keluhan daripada usus kita seperti probiotik dan prebiotik tadi. Ya kan, Bu? Yeah. Makanan prebiotik itu yang seperti apa? Fermentasi itu seperti tempe itu bagus, Bu. Tapi tidak digoreng ya. Tidak digoreng, dibacem aja, Bu. Kalau bisa. Nah, terus kimchi, sayuran, apel seperti itu ya. Itu makanan-makanan yang bisa membantu mikrobiota kita menjadi lebih banyak probiotik di dalam tubuh kita. Juga sekarang juga ada tuh minuman probiotik itu yang seperti dijual-jual itu kayak Yakult tuh, yogurt tuh, minuman-minuman seperti itu. Nah, ini juga ada probiotik khusus yang bisa langsung menyembuhkan itu, yang dijual sekarang di pasaran itu ada. Saya nggak bisa menyebutkan merek ya di sini, itu tapi sudah banyak dijual, bisa digunakan seperti itu. Kalau obat herbal, Bu, seperti misalnya kunyit yang sudah diekstrak atau apa ya? Saya dengar juga ada gamat, gitu bisa, Bu? Sebaiknya kalau kunyit kita nggak usah bikin yang diekstrak, buat aja sendiri. Itu buat aja sendiri. Ya? Kunyit asam itu kan dibuat sendiri pakai gula merah sedikit gitu kan. Itu boleh diminum langsung. Jadi nggak usah beli, Bu. Karena biasanya kalau yang dibeli itu takutnya udah dia campurin dengan zat yang lain yang kita nggak tahu gitu loh. Nah, itu kan kita nggak tahu nanti bisa baik nggak untuk usus kita. Seperti itu. Kalau kayak kunyit, jahe bisa dibuat sendiri kan, Bu. Kalau Ibu mau, itu kan ada wedang uwuh itu juga bagus tuh. Itu dari empon-empon kan. Itu juga bagus. Kalau dari teripang emas itu yang kita sebut gamat, itu boleh, Bu? Boleh sih, nggak ada masalah. Cuman ada orang-orang tertentu yang alergi kan. Nah, kalau dia alergi, dia nggak tahan, itu menyebabkan kebocoran usus juga. Jadi nggak semua orang bisa dengan teripang tersebut. Ada kan yang alergi kan, dengan itu kan di laut ya? Iya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk para penanya. Mungkin Bu Dokter ini kan sudah jam 10:04, bisa disimpulkan atau nantinya misalnya ada kiat-kiat
jitu terakhir sebelum ditutup webinar ini untuk peserta webinar kesehatan. Atau mungkin nanti bisa ada sesi selanjutnya untuk memperdalam lagi seperti itu, dokter, dipersilakan. Iya. Terima kasih. Saya kembali lagi mengingatkan bahwa makanan kita adalah obat kita. Jadi mulailah menseleksi makanan yang kita asup, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena dia bisa menjadi obat dan bisa menimbulkan penyakit. Mungkin ada kata-kata mulutmu harimaumu itu ya seperti itu. Bisa secara fisik maupun secara kiasan ya, secara non-fisik. Nah, itu karena apa yang kita makan itu akan mengeluarkan kembali, menimbulkan efek yang baik atau buruk karena apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Begitu juga dengan hubungan sosial kita kan. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, biasanya kita jadi baik. Makanya saya berteman dengan Ibu-Ibu Bella. Wah. Yang baik-baik ini dan alim-alim luar biasa. Sehingga ya, nah itu juga. Jadi apa yang kita masukkan itu akan keluar sebagai apa yang terjadi. Kita masukkan sesuatu yang baik, pasti keluarnya akan baik, lebih sehat. Pasti. Itu aja kiatnya. Jadi makanan kita adalah obat bagi kita. Terima kasih. Ya, itu quotes yang harus benar-benar dicatat bukan hanya di handphone ya, tapi di benak kita. Makanan yang baik adalah sumber dari kesehatan kita ke depannya, Ibu Dokter ya. Terima kasih untuk acara paparannya Bu Dokter. Amat sangat bermanfaat, dan mohon izin untuk ibu-ibu semuanya untuk menyalakan atau mengaktifkan videonya, karena kita akan ada akan ada sesi foto dulu. Jadi untuk ibu-ibu, untuk semuanya diaktifkan videonya. Kalau sudah sebelum kita tutup. Yang belum itu Ibu Is Agustina, tolong diaktifkan. Mohon izin, Om Aice, kemudian mungkin Teh Zaki. Ya. Dan kalau misalnya sudah oke, Om Aice, monitor Om Aice. Oma Ice. Oma Ice belum, Ibu Is. Ibu Is Agustina belum. Untuk Tekian mah nggak apa-apa, nggak usah. Tekian nggak usah. Bu Evi udah ya. Sudah semua. Oh, ini masih saya hitungin 3 detik, belum buka juga. Saya persilakan untuk Kang Alim nih. Ya udah, nggak apa-apa deh. 3-2 ini. Kang Alim, monitor Kang Alim apa sudah ready untuk diambil? Ya, aku udah di capture nih. Nggak apa-apa. Kang Alim? Ya, siap. Udah masuk siap, nih mulai. Ya, siapkan pose tercantiknya masing-masing. Ya, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah ya, Kang Alim? Sudah ya. Sudah. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Oke, gaya bebas. Gaya bebas tuh pasti cuma begini doang. Ya, siap ya Ibu-ibu. 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah ya? Sudah? Oke. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadiran Ibu-ibu. Amit. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih untuk Bu Dokter atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan tanggal 25 Terima kasih Miss Imelda, ilmunya luar biasa. Dokter, terima kasih Bu Imelda. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Dokter Imelda, salam kangen dari kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mohon izin nanti tolong yang belum sempat untuk ikut lomba karya tulis, saya lagi-lagi saya ingatkan untuk segera mengirimkan karya tulis terbaiknya tentang pengalaman ber-TKN. Ditunggu oleh admin Ibu Bella Jakarta sampai tanggal 20. Semangat ya. Baik, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk end chat all ya. Baik, terima kasih.